Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Sang Analis. Halo, apa kabar semuanya, sahabat inovasi? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya hari ini akan sharing ke teman-teman semua masih seputaran 7 alat quality control ya. Yang kemarin kita udah bahas Exit, diagram Pareto, dan yang sekarang adalah histogram. Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa dukung untuk channel saya ya dengan cara like dan subscribe ya. Yang pertama, apa sih histogram itu? Definisi histogram itu menurut saya pribadi adalah histogram adalah grafik batang yang terdiri dari dua sumbu X dan Y untuk menunjukkan sebaran data dalam frekuensi tertentu. Nah, kalau menurut bukunya sendiri itu adalah histogram adalah jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel numeric. Ini adalah contoh dari diagram histogram ya, yang terdiri dari X dan Y. Sedikit cerita tentang histogram ini, pernah saya dulu mempunyai sekumpulan data reject dari bulan Januari sampai Desember. Nah, kita tuh dibutuhkan data itu untuk presentasi ke konsumen ya. Nah, gimana sih caranya buat menampilkan atau data tersebut agar mudah dibaca oleh konsumen tersebut? Kita olah data tersebut menjadi sebuah grafik histogram ini ya. Jadi histogram ini membuat customer kita itu bisa lebih dapat menyimpulkan lah dari data yang kita sajikan. Lalu kemanfaatan tujuan histogram sendiri menurut saya pribadi yaitu jika kita mempunyai sekumpulan data, monitoring, check sheet untuk menunjukkan ke konsumen atau menginformasikan data tersebut agar mudah disimpulkan, bisa menggunakan diagram histogram. Jadi seperti yang saya ceritakan, kita mempunyai sekumpulan data yang banyak. Nah, data itu akan disajikan ke konsumen atau ke feedback ke tempat lain agar mudah disimpulkan atau mudah menunjukkan sesuatu masalah itu kita tampilkan dengan diagram histogram. Nah, manfaat secara teori yaitu histogram berfungsi untuk mengetahui distribusi atau penyebaran data sehingga dengan demikian didapatkan informasi yang lebih banyak dan akan memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi seperti itu ya untuk manfaat dan tujuan secara pribadi dan secara teori ya. Untuk contoh grafiknya seperti ini nih. Di sini ada contoh masalah terkait temperatur ya, data monitoring temperatur dari Januari sampai Desember. Nah, di histogram itu kita bisa lihat nih trennya seperti apa. Bisa disimpulkan bahwa di bulan pertengahan di bulan Juni sampai September ini terlihat temperaturnya mengalami cukup kenaikan yang signifikan ya. Nah, itulah untuk kesimpulan jadi fungsi dari histogram itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk latihan praktek cara membuat histogram ya. Oke, pertama kita masuk ke aplikasi Excel pada komputer teman-teman semua. Jadi dibuka komputernya terus masuk ke aplikasi Excel-nya. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi Excel dan saya disuguhkan data seperti berikut ya. Ini adalah data reject produk B bulan Desember 2025. Di sini terdiri dari nomor, tanggal, jenis reject. Jenis reject itu ada apa aja sih? Ada visual cacat, penyok, proses NG, warna belang, crack, dan retak. Kemudian total. Dan ini tanggalnya itu monitoring dia dari tanggal 1 Desember sampai 29 Desember ya. Nah, ini sudah terisi. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai data terkait monitoring reject atau monitoring biaya dan lain-lain lah yang sudah direkapitulasi oleh Excel seperti tabel ini. Nah, gimana sih cara teman-teman untuk membuat histogram? Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita insert dulu chartnya seperti ini.
atau kita tuangkan ke ini ya, ke apa, pindahkan aja ke sini nih, ke latihan grafik. Terus insert cat, kemudian klik kanan, select data, tambah series. Series name pertama itu kita untuk menunjukkan sumbu Y ya. Sumbu Y itu biasanya adalah jumlah. Ini kita mau ngambil jumlah dari masing-masing rejectnya, dari total terakhir ya. Masukkan. Ini adalah total series name-nya. Nah, ini series value-nya adalah ambil nilai total paling terakhir. Ini baru kategorinya itu untuk sumbu X ya. Sumbu X ini bisa diartikan adalah kategori rejectnya. Apa aja sih kategori rejectnya? Itu dari visual cacat sampai retak, atau bisa juga semuanya ya jenis reject. Nah, udah jadi seperti ini nih teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita add label, nah, tambahin value-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa histogram kita sudah jadi ya. Jadi adalah ini diagram histogram monitoring. Copy. Ini adalah histogram atau grafik terkait monitoring reject produk B di bulan Desember 2025. Di sini terlihat bahwa yang paling tertinggi yaitu proses NG ya, sebanyak 389 pieces di bulan Desember ya. Itu untuk menentukan, menyimpulkan bahwa reject apa sih yang di bulan Desember yang tertinggi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa reject tertinggi di bulan Desember di produk B itu adalah proses NG sebanyak 389 pieces. Mudah kan? Teman-teman bisa langsung praktek. Oke, jadi itu materi yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Bila masih ada yang kurang jelas atau mau di-sharingkan, silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.